Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah, Allah berikan umur panjang ya. Allah berikan kemudahan di pagi hari ini walaupun agak mendung ya, eh, hujan ya, walaupun tidak deras ya, tapi biasanya paling nyaman ya untuk tidur kembali ya. Tapi ya Alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk kita bisa belajar kembali di hari ini untuk meneruskan ya, eh, apa namanya, program Aji Tahsin yang terakhir ya, sampai di surah Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga. Jadi insya Allah hari ini kita lanjutkan di Al-Ghasyiyah ayat yang keempat sampai eh, waktunya habis nanti ya. Seperti biasanya di sini adalah bedah tajwid ya. Jadi nanti kita akan berikan contoh bacaannya. Kemudian kita bedah tajwidnya. Kemudian ketika ada yang ingin praktek ya silahkan praktek ya. Bisa dibuka mic-nya atau bisa eh, raise hand ya, angkat tangan. Atau kalau tidak ada yang praktek ya berarti kita lanjutkan pembahasan ke ayat berikutnya ya. Begitu seterusnya sampai eh, insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan. Baik, kita langsung saja ya. Kita awali dari ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat. Nah, kemarin sudah ayat 1 sampai 3 ya. Ayat yang keempat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasla naran hamiyah. Yes. Mohon maaf ya. Tak ya. Tasla naran hamiyah. Ya, ayat yang keempat sini yang pertama ini diawali dari lafadz tausla ya. Ta, huruf ta ini dia punya sifat hamas ya. Salah satunya ada sifat hamas dan ini merupakan sifat lazimah ya. Sifat lazimah artinya sifat yang selalu menyertai huruf tersebut ya, baik dalam kondisi berharokat ataupun sukun. Nah, di sini dia dalam kondisi berharokat. Jadi salah satu sifatnya yaitu hamas itu harus juga ditunaikan. Jadi ini yang perlu menjadi catatan ya. Terkadang masih banyak yang memahami bahwasanya sifat hams itu hanya muncul saat sukun ya. Tapi sebenarnya tidak karena dia sifat lazimah maka dia akan muncul menyertai huruf tersebut dalam kondisi apapun. Jadi bukan ta tetapi ta 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 ya. Tapi hamsnya juga jangan berlebihan menjadi ta ta. Nah, kalau ta nanti jadi berbeda lagi ya huruf yang keluar. Jadi sewajarnya saja. Tahu wajar atau enggaknya bagaimana? Ya ditalakikan ya kepada guru. Kemudian setelah itu huruf sod, huruf sod, nah, huruf sod dia huruf tebal ya, huruf-huruf isti'la
maka pastikan juga dia ketika mengucapkan huruf sod, ya, itu harus disertai dengan mengangkatnya pangkal lidah. Nah, jadi yang di sini ya pangkalnya diangkat, ya, diangkat seperti ini ya, pangkal di sini untuk menunaikan sifat isti'alanya. Dan dia juga punya sifat idbaq ya, yaitu tengah lidahnya di sini ya, itu lengket dengan langit-langit. Nah, kalau bukan hanya dua ya, kalau sifat-sifat dari huruf shad ini dia tidak tertunaikan, maka akan sangat rawan ya, dia tertukar dengan huruf yang tempat keluarnya sama ya, tetapi sifatnya berbeda, yaitu huruf sin, sehingga terbaca tasla, tas, tasla. Nah, itu kan pakainya sin ya. Nah, dia bukan tasla tapi taus, tausla, aus, is, us, ya, bukan as, is, us. Nah, ini memang perlu dilatih ya, karena masih banyak yang belum terbiasa ya. Bukan belum bisa, tapi sebenarnya hanya belum terbiasa saja. Karena mungkin sudah bertahun-tahun ya terbiasa dengan as, is, us. Ya, sehingga untuk merubah pola kebiasaan itu butuh yang namanya proses. Maka ya nikmati saja proses latihannya ya. Jangan dibiasakan, ah aku bisanya begini ya. Nah, harus dilatih ya. Karena kalau bisanya begitu kemudian tidak dilatih, nah ini ada potensi untuk menukar huruf ya. Kecuali kalau memang ada kondisi tertentu yang tidak bisa apa namanya dihindari ya. Misal katakanlah ada kelainan fisik begitu ya, misal cedal dan sebagainya, maka itu cerita yang lain lagi. Kemudian la di sini, la itu huruf tipis ya, dia hurufnya tipis ya, maka tipiskan jangan la, tetapi la biasa, la, li, lu, la, li, lu. La di sini ada fathah berdiri, ya, maka panjangkan dua harokat. Kemudian naron, nah di sini ada alif setelah fathah, berarti nanya panjang dua harokat dan nanya pun juga tipis ya. Jadi bukan na tetapi na, naninuan. Ya. Naro, naron, nah, ro-nya dia berbaris fathah, maka ro yang berbaris fathah ya atau berharokat fathah. Jadi kemarin ada yang bertanya maksudnya berbaris itu apa ya. Jadi kalau nggak tahu kita coba ini aja ya, rubah menjadi berharokat ya. Ro yang berharokat fathah maka dia dibaca dengan tafkhim ya, dengan tebal ya. Ro, ro, ro ya, bukan ro, bukan ro, tapi ro, ro, ro. Naro, naron, naron, naron. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan hak ya, berarti dia izhar halki ya. Izhar halki itu rumus simpelnya untuk mengingat-ingat adalah 3T ya. Tidak mengalir ya, tidak tertahan dan juga tidak memantul ya, tidak memantul. Maka jangan sampai terbaca dengan ini yang paling sering ya, yang paling sering adalah tertahan. Yang paling sering adalah tertahan. Naron hamiyah. Nah, itu tertahan ya. Padahal di situ ada nunnya ya. Nun itu sifatnya tawasud ya. Nah, maka cara membaca idhar halki itu ya jangan ditahan tetapi dibaca sambil jalan. Ronha, ronha, naron hamiyah.
Nah, seperti itu ya. Jadi dibaca sambil sambil jalan, tidak ron ha, tapi ron ha, ron ha. Nah, seperti itu. Kemudian hamiyah, hmm, huruf haknya ya, dia tipis juga, dia ada alif setelah fathah dan pastikan dia muncul dari sini ya, tengah tenggorokan. Ha, ha, bukan ha, bukan ha, 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 bukan bukan juga ha, bukan juga ha, tetapi ha, ha, hi, hu, ah. Nah, begitu ya. Hamiyah, ya, mi-nya pendek juga. Ini juga sering terbaca tebal menjadi mi atau kadang menjadi me. Ya. Sudah tebal pun juga miring. Ya, ini perlu dipastikan untuk kesempurnaan pengucapannya ya. Bahwa yang kasroh itu vokalnya i, yang fathah itu a, yang dhammah itu u. Nah, jadi bukan hamiyah, ya, tapi hami, hamiyah. Ya. Kemudian ya-nya juga tipis ya, bukan ya, tetapi dia ya, ai. Ya, ya itu kan di sini ya, tengah lidah mendekati ya tengah lidah langit-langit atas. Jadi ai bukan ai a ai a. Nah, tapi bukan ayah tapi ayya hamia hamiyah. Haknya nah ini juga kadang beberapa yang kami dapati yang kami dengarkan ya yang ketika bertalaki dan di forum-forum yang lain seringkali hak sukun itu berubah menjadi hak, menjadi hamiyah. Hamiyah berarti depannya hak, belakangnya hak. Maka ini perlu diperjelas menjadi hamiyah, yah, yah, ha, ah, ha. Nah, seperti itu. Yaitu beda tajwid ayat yang keempat. Ya, kita contohkan sekali lagi. Kalau ada yang mau praktek nanti silahkan. Kalau nggak ada kita lanjutkan di ayat yang kelima. Tasla naron hamiyah. Ya, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Belum ada yang praktek ya. Kita lanjutkan di ayat yang kelima. Tusqa min ainin aniyah. Di sini ayat yang kelima ya, diawali dengan huruf ta ya. Tu, tu ya. Tusqa. Ya. Ta dia sama dengan ayat yang keempat tadi ya. Taknya dia ada hamsnya. Maka tunaikan hamsnya ya. Jangan dihilangkan, jangan dihilangkan. Kemudian sin ya ini seringkali eh, yang perlu jadi catatan di sini ya. Sin sukun seringkali terbaca ikhtilas ya. Tuskomin, tuskomin. Biasanya hal itu terjadi karena kalau dia dipelankan itu terbiasa memantulkan. Jadi terbaca tuskomin. Sehingga beberapa orang untuk menghindari pemantulan itu terjadi, maka sinnya dipercepat. Padahal dua-duanya ya tidak tepat ya. Nah, karena sin dia sifatnya rokhwah, maka tunaikan saja rokhwahnya ya. Paling simpel begitu. As, is, tus, ko, tus, ko, min. Nah, begitu. Nah, jadi solusi agar tidak mantul itu ya bukan dipercepat ya. Dan di sini tidak ada kaidah untuk mempercepat huruf ya. Maka itu cara yang keliru. Maka cara yang paling tepat adalah menunaikan sifat dari huruf yang bersangkutan.
Nah, sin ada sifat rokhawah, maka tunaikan saja rokhawahnya, alirkan hurufnya dengan sempurna, maka insya Allah akan terhindar dari munculnya sifat qalqalah. Kemudian qaf ya, qaf ini juga dia termasuk huruf-huruf isti'la juga. Maka untuk mengucapkan huruf qaf itu disertai dengan naiknya pangkal lidah. Dan tidak perlu ada suara tekleknya itu sampai berlebihan ya menjadi tus ko, ko. Nah begitu. Ini masih sering kita dapati ya ketika mendampingi talaki ya atau ketika di kelas juga sama. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya, karena itu nanti masuk dalam kategori takaluf ya, berlebihan. Jadi cukup ko, 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 ki, ku ya, bukan ko, ki, ku, ko, ki, ku. Nah, itu kurang kurang tepat ya. Yang diajarkan oleh guru-guru kami juga tidak ada satupun yang seperti itu. Nah, qafnya dia dua harokat ya, ada fathah berdiri di sini ya. Kemudian min ya. Min dia tipis ya, min biasa, bukan min tapi min ya. Di sini ada min ainin ya, ada nun sukun bertemu dengan ain. Kemudian nin a juga ini nun tanwin bertemu dengan hamzah. Nah, ini dua-duanya adalah izhar halqi. Maka cara membacanya sama dengan bagian sini tadi ya. Naron ha min a min ainin a ya. Bukan min ainin aniyah. Nah, terkadang bukan terkadang ya, malah sering ya. Sering masih kita dapati banyak yang membaca seperti itu. Bahkan tidak hanya pada lafadz yang seperti ini ya. Semua diberlakukan di huruf-huruf yang sukun ya, dengan maksud untuk menjelaskan sukunnya. Tapi padahal itu kurang sesuai. Bahkan ada ini juga ya, metode yang mengajarkan seperti itu dan kami pernah menemukan ya. Sehingga ya ini agak apa namanya? Agak merepotkan ya karena ya cukup banyak juga yang mengikutinya. Nah, sehingga ini harus ya dikoreksi sedikit demi sedikit, dibiasakan agar makna idhar itu jelas ya. Jelas itu dia ada koridornya ya. Nah, ada aturannya. Aturannya adalah dia dalam koridor sifat-sifat huruf yang bersangkutan ya. Jadi tidak asal jelas ya, tetapi ada apa namanya? Ada wilayahnya masing-masing ya. Kalau itu memang yang punya sifat syiddah maka silahkan ya seperti itu nggak apa-apa. Misal hamzah ya mu ya mu'minun ya. Tetapi kadang malah hamzah jadi hilang ya mu'minun. Nah, ini kan jadi tertukar-tukar ya. Yang harusnya syiddah mana malah tidak syiddah. Yang harusnya tidak syiddah malah disiddahkan. Nah, kita lanjut kembali ke sini min a. Ini izhar halki tadi ya rumusnya 3T. Kemudian ain ya. Ain ini juga pastikan dia keluar dari sini ya. Apa ini? Tengah ya. Tengah tenggorokan. A, I, U, ai, ai ya. Bukan ai, bukan ngai. Nah, ini juga masih beberapa seperti itu ya. Tertukar menjadi huruf eng dan juga tertukar menjadi hamzah. Maka ini juga perlu dilatih. Dan yang masih sering juga kita dapati ya,
Ain itu tujuannya bagus ya, tetapi caranya kurang sesuai ya. Yaitu dengan diberikan penekanan yang berlebih. Ainin. Nah, seperti itu. Itu jadi masuk ke sesuatu yang takaluf atau berlebihan. Karena ain ini dia huruf yang lemah. Maka tidak perlu sampai ainin ya. Nah, itu berat juga dan menyusahkan ya. Jadi cukup normal saja. Ai'u, ainin, ainin. Nah, cukup seperti itu. Ai dia ada huruf lin di sini ya, huruf lin. Maka dibaca dengan lembut saja, tidak perlu disentak ya. Ainin, ya. Ainin, alaihim. Nah, begitu. Masih banyak yang seperti itu. Nah, itu perlu disesuaikan ya. Jadi ini cukup dibaca normal saja. Aini, ainu, aina. Nah, begitu. Tidak perlu ada penekanan atau sentakan yang berlebihan. Kemudian ainin a. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah ya. Tanwin bertemu dengan hamzah. Ini juga izhar halki, rumusnya juga sama ya, 3T, tidak tidak mengalir ya, tidak tertahan, kemudian tidak memantul. Nah, yang perlu jadi perhatian adalah di sini ya, di huruf hamzahnya. Karena masih banyak sampai sekarang ya kita temukan ya, itu ketika hamzah dia disandingkan ke huruf yang lain seperti ini ya. Ini sebagian besar masih banyak yang membaca dengan meringankan hamzah. Ainin a, ainin niyah. Jadi hamzahnya agak tidak jelas ya. Padahal di sini tidak ada kaidah yang mengatakan bahwasanya hamzahnya harus diringankan, harus ditahfifkan ya, nggak ada yang seperti itu. Maka di sini hamzahnya harus ditarqiqkan ya. Berarti ainin a ya. Menjelaskan hamzah tanpa perlu menekan nun. Ainin a, nin a ya. Ainin aniyah. Seperti itu ya. Ya dengan hak tadi sudah dibahas di ayat 4 ya. Ya, tidak perlu diulang kembali. Baik, itu beda tajwidnya ya. Kita berikan contoh sekali lagi. Tusqa min ainin aniyah. Cukup seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau ada yang mau praktek bisa angkat tangan. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Lanjut ke ayat 6. Ayat 6 agak panjang ya. Kalau ayat 4, 5 kan pendek-pendek ya. Ayat 6 walaupun panjang tapi juga masih cukup pendek juga ya. Insya Allah masih cukup nafasnya membaca dari awal sampai akhir ya. Sampai penghujung ayat yang ke-6. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya, di sini ya, di ayat 6 laisa ini juga ada huruf lin ya. Maka tidak perlu ditekan, cukup biasa saja. Lai, laisa, laisa, laisa. Nah, sin juga tipis, ini seperti huruf S biasa dalam bahasa Indonesia. Ini insya Allah nggak ada masalah ya. Yang jadi masalah di sini nanti ya.
Nah, ini jangan sampai tertukar dengan ini. Nah, karena ini dua huruf yang berbeda. Kemudian lahum, ya lahum, lanya juga tipis tadi ya, lamnya sama ya, la biasa bukan la. Ini ada dua lam di sini. Kemudian hum ini huruf H ini yang mungkin perlu menjadi perhatian ya. Masih banyak membaca dengan laum, laum, laum. Harusnya dia lahum, ha, hi, hu, lahum. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf po ya. Po ini dia huruf isti'la juga. Dan ini mim sukun bertemu dengan po itu adalah izhar syafawi ya. Izhar syafawi berarti dia dibaca dengan jelas. Dan jelasnya itu adalah dikembalikan ke sifat mim. Nah, mim punya sifat salah satunya adalah at-tawassuq. Nah, maka ini juga jangan ditekan ya. Nah, ini untuk yang mim ini banyak sekali kita temukan ya masih lahum ta'amun. Nah, harusnya dia juga sama ya. 3T tadi itu. Lahum po, lahum po. Nah, begitu kan. Nah, kemudian yang perlu jadi perhatian lagi adalah huruf to-nya. Nah, ini kan huruf isti'la ya, sama dengan huruf sod. Nah, maka ini harus dibarengi dengan naiknya pangkal lidah dan juga lengketnya tengah lidah ke langit-langit. Po, 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 po ya. Bukan to, to. Nah, kalau to dia tipis. Lahum to, lahum to, to. Nah, itu tipis ya. Lahum po, lahum po, 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 po. Ya. Jadi yang perlu diingat ya, semua harokat fathah dia kesempurnaan pengucapannya adalah dengan membuka mulut ya, dengan membuka mulut, bukan memonyongkan. Jadi bukan to 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 so to so to, enggak begitu ya. Karena dia fathah, maka buka saja mulutnya. Po so po so ya, tidak ada bibir yang monyong karena memang ya tidak diperkenankan. Maka ini beberapa kali saya wanti-wanti ya, saya peringatkan kalau ada guru tahsin ya yang menyarankan ya huruf-huruf yang tebal ini dengan cara memonyongkan bibir, ya, saran kami cari guru yang lain ya, cari guru yang lain. Karena itu ilmu dasar ya, ilmu dasar dan semua ulama menyepakati itu, gitu kan. Maka kalau dia berbeda, nah ini bisa jadi dipertanyakan ya keilmuannya. Kemudian to'amun, ainnya dia sama ya. Ini ada beberapa huruf yang sama lagi ya. Ain dia di tengah tenggorokan tipis. Ada alif setelah fathah, maka ainnya terbaca dua harokat. Ta'amun, mun'i, ini juga idhar halki, maka jangan ditekan berlebihan. Mun'i, mun'i ya, bukan mun'i, tapi mun'i, mun'i. Tapi jangan juga menjadi muni, muni, muni. Nah, jadi hamzahnya harus jelas ya, harus jelas. Kemudian illa, nah ini cukup banyak dan cukup sering kita dengarkan, terutama ketika mendampingi talaki dan tadarus ya. Seringkali tasdidnya ini hilang. Jadi terbaca ila,
Padahal ila dan illa itu berbeda ya. Maka jangan sampai hilang satu huruf ya di dalam Al-Quran. Karena menghilangkan huruf atau bahkan menambah huruf itu berpotensi merubah makna. Jadi ini bukan ila tetapi illa. Illa. Kesalahan pertama biasanya begitu ya. Tasdidnya hilang. Kesalahan kedua yang juga sering terjadi adalah terlalu lama menahan lam yang bertasdid menjadi illa. Illa. Nah itu salah ya. Nah, itu salah. Jadi bukan seperti itu, bukan diperlama menahannya, bukan juga dihilangkan tasdidnya, tetapi ditunaikan sesuai dengan sifatnya huruf lam ya. Jadi lam kan juga tawasud. Maka lam yang bertasdid juga begitu. Illa, illa, ada penunaian tawasudnya. Begitu kan. Kalau illa itu nanti jadi seolah-olah dia rokhawah. Ya, begitu. Kan beda dengan as. Nah, asa. Nah, kalau asa dia memang mengalir begitu. Bukan asa-asa. Nah, gitu. Tapi asa. Kadza. Kadza. Itu huruf-huruf yang mengalir begitu ya. Nah, maka jangan dibalik. Ya. Nah, maka memahami ini ya sifat-sifat huruf itu sangat penting ya, sangat penting. Karena kita melihat satu huruf begini, ini sudah langsung tergambar. Oh sifatnya satu, dua, tiga, empat. Oh catatannya begini, begitu dan seterusnya. Tapi kalau kita nggak paham sifat-sifatnya, ya akan dalam tanda kutip ya sedikit asal ya untuk membaca ya. Tadi itu ya yang harusnya sidah malah dihilangkan sidahnya, yang harusnya rokhawah malah dipantulkan gitu kan dan sejenisnya. Lamnya dibaca 2 harokat ya. Ini ada alif setelah fathah. Kemudian min tadi ya sudah ya. Min dia dibaca tipis dan di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf bod. Ya, huruf bod. Maka di situ hukumnya adalah ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki dia ada gunnahnya maka ditahan dulu gunnahnya sempurnakan ya. Ditahan berapa lama? Ditahan 3 harokat. Minggu, minggu. Nah begitu ya. Bukan ming ya, tapi disamarkan ya, ya dan gunnahnya juga ikut menebal karena nun sukunnya bertemu dengan huruf-huruf yang tebal. Maka ketika menahan gunnahnya itu juga sudah langsung ditebalkan. Miu, miu. Caranya bagaimana ya? Untuk menebalkan huruf itu, ya cara paling dasar itu ya hanya satu sebenarnya, yaitu dengan mengangkat pangkal lidah. Nah ini sudah saya buatkan videonya ya, latihan mengangkat pangkal lidah, bahkan kita bisa melihat pangkal lidah kita sendiri, apakah sudah naik ataukah belum ya, itu ada di channel YouTube Rumah Quran Sulaiman ya, nanti bisa dipelajari. Dan itu termasuk video yang paling banyak dilihat ya sampai hari ini. Nah, itu kemudian rugdod dia di sini ya. Nah, sisi lidah ya, sisi lidah ini bertemu dengan geraham atas ya. Boleh kanan, boleh kiri atau keduanya ya, atau keduanya. Nah, silahkan dipilih ya, dipilih mana yang paling mudah ya. Boleh yang kanan, boleh yang kiri atau boleh keduanya.
Dan ini termasuk huruf yang dikatakan paling sulit ya. Sebenarnya bukan paling sulit ya, tetapi huruf yang mungkin belum terbiasa dilafatkan sehingga terasa sulit. Kalau sudah dilatih, kalau sudah terbiasa, sudah tepat, maka ya bukan sulit lagi. Jadi kalau bisa ya mindset-mindset huruf yang sulit dan sebagainya itu dihilangkan saja ya. Karena tidak ada huruf yang sulit. Yang ada adalah kita yang kurang latihan. Nah, jadi kalau kita sudah mematok, wah ini hurufnya sulit, nah, maka di otak kita akan langsung mengkat begitu ya. Ini sulit ya, tidak ada jalan lain, maka berhenti. Tapi kalau itu mudah, walaupun dalam faktanya itu masih sulit, nah otak kita akan berpikir bagaimana caranya biar mudah begitu. Sehingga kita menempuh jalan ya, ya dengan latihan, dengan bertalaki, dengan mempelajari sifat-sifatnya itu kan dan lain sebagainya. Sehingga nanti pada saatnya ya kemudahan itu akan Allah berikan kepada kita. Ya. Ya ini kesalahannya seringkali huruf dot ini ya dia menjadi dal ya mildo gitu kan. Atau menjadi dal juga bisa juga mildo ya, mildo zori. Nah, itu semua masih tipis ya. Ini kan do au 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 bo ya. Albo, milbo, bori. Nah, seperti itu ya. Jadi rasakan di sini sisi lidahnya itu nempel ya di geraham. Nah, jadi kita bisa merasakannya. Kalau belum nempel ya pasti beda suaranya. Walaupun ada juga ya orang yang dan kita menemukan juga ya orang yang tidak bisa, bukan tidak bisa ya, belum bisa merasakan lokasi huruf itu ada di mana. Nah, itu juga ada banyak ya. Jadi walaupun suaranya itu sudah tepat, nah, dia nggak tahu sudah nempel belum, sudah pas belum di huruf itu kan. Atau dia tidak benar dan tidak paham, ini sudah nempel belum ya. Itu juga ada beberapa orang yang seperti itu. Terus bagaimana? Ya dilatih terus ya sampai kita bisa merasakan. Karena pengalaman kami ya, mendampingi banyak orang, ada yang awalnya tidak bisa merasakan, kita arahkan untuk terus latihan, bahkan ikut bertalagi juga ya sepekan sekali. Nah, lama-lama dia bisa merasakan ya. Ketika ditanya, oh iya Ustadz, saya sudah bisa merasakan ya, dan sudah bisa membedakan. Nah, sehingga ketika sudah masuk ke dalam level seperti itu, nah insya Allah bacaannya sudah lebih konsisten. Dan itu bukan waktu yang lama ya. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, begitu kan. Bahkan ada yang lebih. Maka belajar Quran itu butuh nafas panjang ya. Jangan terburu-buru. Jadi kalau ada kelas yang sekali pertemuan lancar, ya itu mungkin lancar dalam artian tidak buta huruf ya. Kalau kemudian membaca benar-benar lancar, sepertinya tidak mungkin ya. Kecuali memang Allah berikan maunahnya ya, itu beda lagi ceritanya. Cuman kan jarang yang seperti itu. Maka ya memang kita harus menyiapkan waktu ya, waktu untuk belajar, waktu khusus. Ya, ini lanjut kembali ke sini ya. Ri di sini ada ya sukun setelah kasrah bertemu dengan ain yang disukunkan, berarti dia menjadi mad arid lisukun ya. Nah, mad arid lisukun itu boleh memilih panjangnya ya, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat.
Tapi biasanya kalau di dalam kelas ya kita menggunakan yang pertengahan ya. Kita memilih yang 4 harokat menjadi dhori. Nah, dan ini jangan dhori begitu ya, tapi dhori. Nah, jadi karena ain itu sifatnya dia tawasud. Maka tunaikan tawasudnya ya. Jangan disidahkan. Kalau disidahkan ini ada potensi berubah menjadi huruf hamzah. Nah, padahal hamzah agak dekat juga ya. Ngain di sini, hamzah di sini. Nah, maka perlu diperhatikan. Ayat yang ke-6. Baik, kita contohkan ya. Bedah tajwidnya sudah ayat yang ke-6. Kita berikan contoh bacaannya sekali lagi. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ayat yang ke-7. Ya. Ayat 7. La yusminu wa la yughni min ju'. La di sini ya tadi sudah dicontohkan ya. La-nya dia tipis ya. Bukan la tapi la biasa. La. Dan di sini ternyata masih ada yang bingung ya. Beberapa kali kita mendapatkan pertanyaan di sini, Ustadz bagaimana cara membaca, mengawali ya ayat yang di huruf pertamanya ada tasdidnya. Nah, seperti di sini ya. Ini bukan dibaca dengan la, la gitu, enggak begitu ya. Jadi tasdid ini ya, tasdid ini muncul ya, itu ada sebabnya ya. Sebabnya apa ya? Sebabnya adalah ayat yang sebelumnya. Karena di sini ada tanwin. Gitu. Ada tanwin. Jadi tanwin bertemu dengan lam itu kan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah di mushaf kita itu ya ada tanda tasdidnya. Sehingga lamnya diberikan tasdid. Begitu. Nah, maka tasdidnya ini muncul karena sebab ini. Nah, maka ini berfungsi ketika bacaan ini disambung ya, ayat 6 ke ayat 7. Nah, kalau kita wakaf seperti yang tadi sudah dicontohkan ya, kita berhenti di sini, maka ya ini berarti sudah hilang ya. Berarti ini tasdidnya hilang. Sehingga cara mulanya gimana? Ya dibaca lam biasa, la biasa, la seperti itu. Nah, ternyata masih ada yang juga bingung di situ. Nah, ini barangkali nanti yang melihat video ini ada yang masih bingung. Semoga bisa tercerahkan ya dengan eh, ayat barusan. La dia panjang 2 harokat ya, mat asli ya. Ada alif setelah fathah. Kemudian yus. Nah, ini juga sama seperti tadi. Sin sukun jangan dipantulkan, jangan yusmi, ya. Tapi alirkan saja ya, yusmi, la yusminu, la yusminu, yusminu, nah, begitu ya.
Yang sering kita temukan sin mantul itu biasanya di basmalah. Di basmalah dan juga di lafadz Israil. Nah, Israil. Seringkali terbaca Isra, seringkali terbaca Bismi, Bismi, Bismi. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Sin tidak memantul, dia mengalir. Maka alirkan saja Yusmi, Yusmi. Itu. Tapi juga jangan sampai mengalirnya terlalu berlebihan ya, menjadi terlalu panjang ya. Yusminu, nah, itu takaluf ya, berlebihan. Ya, jadi sesuaikan dengan kadarnya masing-masing. Ya. Yusminu, mi-nya juga tipis, nu-nya tipis. Ya. Ini insya Allah nggak ada masalah ya, cuman pengeringatannya biasanya di huruf sinnya saja. Kemudian lanjut ke wala ya, wala. Wow ini dia tipis ya. Dia diucapkan dengan cara memonyongkan dulu ya. Wa, wa, bukan wa, tapi wa. Nah, jadi pastikan berbeda ya antara wa dengan wa. Wa, wala, gitu. Wala. Ya. Kemudian setelah itu, nah ini yang jadi perhatian kalau di sini di lafadz berikutnya. Kalau you tadi sudah ya, yang penting jangan zu, tetapi you, karena ya itu juga kadang unik ya, dia tertukar dengan zai. Nah, tapi kalau zai dia bisa tertukar jadi banyak huruf ya. Dulu sering kita ulas ya. Nah, di sini ada ghain sukun. Ghain sukun ya. Ghain ini dia masuk dalam kategori huruf isti'la ya, huruf yang tebal, huruf yang tafkhim. Maka pastikan juga dia ya tetap tebal ya, tidak ditipiskan ya. Walaupun ya dalam kondisi tertentu ada istilah tafkhim nisbi ya. Tapi itu tetap masuk dalam kondisi tebal ya. Dan ketika sukun ya, nah agar tidak menipis maka ini ya apa ini ujung bibir ini ya jangan ditarik ke belakang, jangan you, yuni, yuni, nah itu jadi menipis ya. Jadi pastikan dia ghain kan begini ya, gho. Nah, maka ketika sukun ya, bukan wo gitu ya. Bukan apa namanya? Bukan dengan monyong tapi dengan membuka mulut ya. Gho, ri, ru. Nah, ketika ru baru dia monyong. Nah, ketika dia sukun, gho, yaw. Nah, yaw, yu. Yuni, nah begitu ya. Bukan yuni, bukan juga yugni. Nah ini huruf ghain ini termasuk juga yang kalau yang kami temukan di lapangan ya cukup sulit untuk beberapa orang ya. Biasanya paling gampang dipantulkan ya yugni, yugni, yugni. Nah begitu. Nah, padahal dia tidak ada sifat memantul ya. Dia adanya sifat rokhawah atau mengalir. Maka alirkan saja. Yu, yugni, yuni, bukan yugni. Seperti itu ya. Nah, ini memang juga biasanya ya ya bukan biasanya ya, harus ya. Semua huruf harus ditalakikan ya. Nah, kami pun juga seperti itu ya. Guru-guru kami pun juga begitu ya. Guru-guru beliau pun juga begitu. Rasulullah pun juga begitu ya. Rasulullah bertalaki kepada malaikat Jibril. Jadi talaki ini
apa tradisi yang mungkin agak mulai menghilang ya di masyarakat ya, karena sudah mencukupkan dengan belajar via YouTube ya, via audio ya, via apa lagi ya via rekaman-rekaman yang lain. Padahal ya YouTube, audio, rekaman dan sejenisnya itu dia tidak bisa menyimak bacaan kita, begitu ya. Nah, tidak bisa menyimak, hanya bisa menyampaikan. Padahal unsur talaki itu ya, dia adalah interaksi ya, interaksi secara langsung. Jadi tidak bisa dikatakan sudah bertalaki ketika dia hanya menyimak ya. Karena dulu kita sering mendapati ya, saya sudah bertalaki di YouTube. Jadi mikir kita ya, bertalaki di YouTube. Gimana caranya begitu kan? Nah, nggak masuk ya, gitu kan. Kalau bertalaki via Zoom begitu, Google Meet ya mungkin masih agak masuk ya. Video call WhatsApp itu masih agak masuk. Tapi kalau YouTube dia nggak bisa dianggap sebagai bertalaki. Dan terkadang pun ketika kita hanya menyimak video, audio dan sejenisnya seperti itu, ini yang sering terjadi ya. Kita bisa menangkap ya apa yang disampaikan oleh pemateri, tetapi ketika kita mengucapkan huruf tersebut, boleh jadi apa yang kita dengar dan apa yang kita ucapkan itu berbeda. Nah, maka butuh yang namanya pengkoreksi ya, butuh yang namanya guru tadi itu ya, butuh yang namanya talaki tadi itu. Baik, kita lanjut ke sini ya. Ininya di sini panjang ya, panjang 2 harokat ya. Mat asli, ya. Ini ada min lagi ya, tadi sudah ya. Kemudian nun sukun bertemu jim, ya ini juga ikhfa hakiki ya. Ada gunnahnya, ini sering terlupa ya. Gunnah dalam ikhfa ini sering kali terabaikan. Maka kalau kita ya jangan sampai terabaikan ya. Karena eh, sahabat Ibnu Mas'ud itu beliau ketika mendengar ya ada sahabat yang membaca misal mat wajibnya kurang panjang ya, gunahnya kurang tertunaikan, walaupun itu termasuk kesalahan yang kecil, beliau mengoreksi ya dengan mengatakan Rasul tidak membaca seperti itu. Rasul membaca seperti ini. Nah, maka ini sering banget kita temukan di lapangan. Gunahnya itu terabaikan ya. Bacaannya bagus ya. Tapi gunahnya kadang terabaikan begitu saja. Nah, maka ini harus menjadi perhatian juga ya. Baik kesalahan yang kecil maupun yang besar ya harus diperbaiki dan dikonsistenkan. Nah, di sini ada gunanya ditahan dulu 3 rakaat minju ya. Sambil mendengungkan ya, bersiap untuk mengucap huruf berikutnya. Berarti lidahnya sudah diposisikan di mendekati tempat keluarnya huruf jim, yaitu di tengah lidah langit-langit atas. Mi, mi, nah, ini nggak kelihatan ya. Tapi kita bisa merasakan. Ju. Nah, dan jim ini dia tidak ada sifat hamas ya. Ya sifatnya jahar. Maka bukan ju. Ju. Nah, sudah ju. Ya ainnya juga jadi hamzah. Nah, maka ini jadi ada potensi tertukar 2 huruf ya. Maka pastikan dia yang berperan adalah tengah lidah langit-langit atas. Ju. Nah, begitu ya. Baik, ini mungkin ayat yang terakhir ya. Ya, kita contohkan sekali lagi. Nanti kalau misal ada pertanyaan silahkan. Kalau ada yang mau nyoba silahkan. Kalau nggak ada kita akhiri.
Ayat ke-7. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk cara membacanya. Baik, insya Allah cukup ya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan di ayat yang ke-8. Baik, apakah ada pertanyaan atau tidak ada? Oh, ada yang chatting ya. Enggak baca. Pengen nyoba. Oh ya, silahkan. Silahkan dibuka mic-nya, Bu. Pengen Ya, nyoba Ustaz. ayat berapa, Bu? Tadi enggak baca chattingan di. Baru sih Oh, Ustadz baru. ini ya. Oh ya sudah kalau baru. Kalau boleh dari awal. Dari awal. Ya, boleh, enggak apa-apa. Ayat satu Ya, atau Ustadz. yang tadi? Ayat Yang tadi tadi. aja. Yang Yang tadi. tadi aja. Berarti ayat 4 ya. 4, Iya, 5, 6, 7. Ya, 4 ayat iya, ya. Silahkan. iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tas tasla naran hamiyah. Roknya ditebalkan lagi, Bu. Naro, ro. Naron hamiyah. Tasla naran hamiyah. Ya, Ya. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. ainnya tipis saja ya. Jadi bukan to'a, tapi po, to'a, a biasa. Nah, Baik, jadi jangan sampai ikut jadi agak menebal ya, karena huruf ain kan huruf tipis, maka tipiskan saja. baik. Laisa lahum ta'a laisa lahum ta'amin Mun, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. ya, Udah. lihat La lagi. yus La yusminu wa la yughni min ju'. Iya, begitu ya. Jadi memang salah satu yang sering kita temukan itu kalau dia berhubungan dengan huruf tebal, biasanya sebelum atau setelahnya itu kadang ikut menebal. Nah, ini yang memang perlu diperhatikan ya. Jadi yang tebal ya tebalkan, yang tipis ya ditipiskan. Seperti itu. Begitu, Bu? Baik, Ustaz. Cukup? Jasakillah. Udah, Ya, jazakallah khair, Ustaz. ya, wa jazakillah khair. Nggak ada ini ya, Bu ya? Nggak ada pertanyaan ya? Banyak sih, cuman banyak kayak rok tebal itu susah. Eh, Rok se- tebal itu apa ya? Ujung lidahnya ya, Kak, rok gitu apa? kalau ujung lidahnya Ujung di lidahnya apa? yang membuat tebal tipis itu bukan ujung lidah, Bu ya. Pangkalnya ya. Ujungnya ya tetap di tempat orok yang biasa. Hmm, Ya, yang ujungnya tetap di situ ya, di oh, cuman ujung lidah langit-langit depan, ya, tinggal ditambahkan hmm, pangkalnya. Pangkalnya dinaikkan. Seperti itu. Jadi ujungnya nggak usah dipindah-pindah, situ aja. Begitu. ya, jadi pangkal lebih ke ininya fokus ke pangkal di belakang tenggorokan itu ya Ustaz. Iya, Lebih fokus ke pangkalnya ya gitu ya Ustaz ya. iya, Itu kalau suka salah kan tip tebal itu ujung lidahnya kata saya susah gitu ya. Kalau tebal tipisnya itu suka salah gitu ya. Jadi ternyata di pangkal lidahnya itu ya Ustaz. iya, pangkalnya aja.
Semua huruf tebal itu tadi kan sudah saya sampaikan ya. Semua huruf tebal itu sebenarnya caranya paling dasarnya satu, yaitu dengan menaikkan pangkal lidah. Huruf apapun itu nanti kalau pangkalnya naik, dia akan menebal. Begitu. Walaupun bisa juga dengan menggelembungkan pipi, tapi itu kan bukan menebal, tapi hanya seolah-olah seperti menebal. Tapi kalau menebal yang asli itu, ya dia pakai pangkal lidah ya. Tidak ada cara yang lain ya. Tidak ada cara yang lain. Ya, seperti itu. Ya, Cukup, Bu? baik Ustaz. Nah, Cukup, cukup ya, cukup. insya Syukran Allah. Ustaz. Ya, Afwan. Ya, ini sudah di penghujung ya, tapi ada yang bergabung ya. Jadi insya Allah semoga bisa bergabung lagi pekan depan ya. Nggak apa-apa ya. Nanti bisa dilihat rekamannya ya. Kita mulai insya Allah 6:30 sampai 7:30. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah istiqomahkan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.